terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Pemirsa, tidak hanya bertemu langsung dengan warga, paslon yang akan bersaing di Pilkada Jakarta juga memanfaatkan media sosial mereka. Isi media sosial mereka pun beragam, mulai dari kampanye hingga keseharian masing-masing paslon. Dari Kuitang pergi ke Cikini, dari Bekasi pergi ke Ciawi, Ane datang pergi ke sini untuk diskusi dengan masyarakat. Ridwan Kamil, salah satu bakal calon gubernur Jakarta, gencar menggunakan media sosialnya untuk membagikan momennya bertemu warga. RK juga kerap membagikan momen pribadinya. Terbaru, RK membagikan momen dirinya terima gelar honorary profesor. Beh, kata-kata hari ini, Beh. Alhamdulillah, syukur yang ada dan jaga kesehatan dengan memelihara kebugaran tubuh. Insya Allah, Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan. Kini, wakilnya Suswono juga kerap membagikan kegiatannya di media sosial. Suswono pun mulai sering turun untuk bertemu dengan warga di lapangan. Suswono juga sering membagikan momen kebersamaan dirinya dengan keluarga. Sementara lawannya, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga sangat aktif di media sosial. Bahkan mereka membagikan momen-momen seru interaksi antara keduanya. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung juga membagikan momen saat menghabiskan waktu dengan sang istri. Kemudian untuk wakilnya Rano Karno alias Sidul juga sering membagikan kesehariannya, termasuk saat menembus kemacetan kota Jakarta. Kegiatannya sebagai selebritas pun juga dibagikan di media sosialnya. Salah satunya momen saat dirinya berpose untuk foto kampanye. Tidak hanya kesehariannya, Sidul juga kerap membagikan foto-foto dirinya bersama sang istri. Sementara pasangan calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana masih belum memaksimalkan sosial media milik keduanya. Meskipun ada beberapa video, namun tidak ada yang bersifat personal. Padahal publik cukup penasaran dengan sosok keduanya. Menarik dilihat apakah strategi kampanye menggunakan medsos akan lebih efektif bila dibandingkan turun langsung ke masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Total dibutuhkan sekitar 3 juta lebih anggota KPPS yang akan tersebar di tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi membuka pendaftaran anggota KPPS pada 17 September hingga tanggal 28 September 2024. Untuk kemudian para calon anggota KPPS melalui beberapa tes dan dilantik pada 7 November 2024. KPU RI juga menyebut pada Pilkada 2024 mendatang sebanyak lebih dari 3 juta orang dibutuhkan untuk menjadi anggota KPPS yang nantinya akan tersebar di TPS seluruh Indonesia. Memang honor untuk anggota KPPS, ketua sebesar 900.000 dan anggota sebesar 850.000. Ini dengan pertimbangan memang kota suaranya hanya 2 ya, pemilihan gubernur dan pemilihan wakil gubernur. Sementara kemarin kan kita mengetahui kota suaranya setidaknya ada 5 kota suara. Jadi melihat situasi itu maka ada surat yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan menetapkan besar. Pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada Jakarta telah menunjuk ketua tim sukses. Adu jurus tim sukses dan pun disusun untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Komedian Lis Hartono alias Cak Lontong ditunjuk jadi ketua tim pemenangan Pramono Rano. Ini bukanlah pertama kalinya Cak Lontong masuk dalam tim ses. Kehadirannya pun diharapkan bisa menghadirkan Pilkada Jakarta yang riang gembira. Tapi yang ingin kita sampaikan bahwa
Mas Pram, Bang Dul punya tujuan yang sama. Ini tujuan besar, tapi harus kita detilkan sedetilnya bahwa tujuannya adalah membuat warga Jakarta bahagia. Tim pemenangan yang dipimpin Lis Hartono atau Cak Lontong pun bertabur bintang. Dengan wakil tim pemenangan diisi oleh Once Mekel dan pasangan Bang Dul yaitu Cornelia Agatha alias Sarah. Cika Kuswoyo dan Tinatun juga terdaftar sebagai tim ses Pramono Rano. Bila tim ses pasangan Pramono Rano banyak diisi selebritas, pasangan Ridwan Kamil Suswono justru memilih politisi sebagai ketua tim pemenangannya, yaitu Ahmad Riza Patria. Sudah disepakati, terlaporkan ke media, sudah disetujui oleh Pak Dasko sebagai ketua Dempina. Strukturnya masih sama, insya Allah 70% anak-anak muda sebagai wajah pemilik masa depan Jakarta. Ridwan Kamil Suswono juga memilih untuk mengisi 70% tim sesnya dengan anak-anak muda. Bahkan keduanya telah menunjuk Bendahara Umum DPP Partai Perindo, Angki Yudhistia, sebagai jubir bidang sosial. Sementara pasangan calon independen Dharma Pangrekun dan Kunwardana mengambil langkah cukup mengejutkan dengan memilih mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari sebagai ketua tim suksesnya. Ketua tim sukses menjadi garda terdepan dalam memenangkan bakal pasangan calon. Tidak hanya modal populer dikenal publik, tapi warga Jakarta tentu menantikan gagasan dan solusi dari pasangan calon. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon Bupati Pemalang Vicky Prasetyo belusukan di kampung-kampung bertemu nelayan. Sang gladiator berjanji membantu para nelayan terutama agar bisa mudah mendapatkan BBM serta pengerukan pelabuhan agar nelayan mudah melaut mencari ikan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus penutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Bayu Pradana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Meski belum memasuki masa kampanye, bakal calon kepala daerah sudah melakukan berbagai aksi turun ke masyarakat. Seperti yang dilakukan selebritas Vicky Prasetyo yang melakukan belusukan di kampung nelayan dan pelabuhan ikan di Tanjung Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Vicky Prasetyo menyampaikan akan mengubah nasib nelayan di Pemalang lebih baik dengan berjanji akan mempermudah mendapatkan BBM solar serta alur pelabuhan yang dangkal akan dikeruk jika dirinya terpilih menjadi Bupati Pemalang berikutnya. Kita pengen tahu sih sebenarnya keluhan apa sih yang mereka saat ini hadapi, khususnya ya orang-orang yang hidupnya ataupun ada di populasi area sini. Ya, yang pasti kita harus pertama adalah mendengarkan mendengarkan untuk bisa mengambil keputusan nantinya. Tentunya ya kita pasti harus ada perekrutan ahli lah. Vicky Prasetyo maju sebagai bakal calon Bupati Pemalang berpasangan dengan bakal calon Wakil Bupati Muhammad Suwendi yang diusung oleh PKB. Penetapan bakal calon bupati menjadi calon bupati oleh KPUD Pemalang akan dilaksanakan pada 22 September 2024. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.